Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, persiapan pramusim akan segera dimulai dan dilangsungkan pada hari Senin, meskipun kereta transfer telah terhenti sejauh menyangkut Manchester United, dengan Matheus Cunha masih menjadi satu-satunya tambahan senior musim panas ini. Tidak termasuk remaja seharga 7 juta pound, Diego Leon. Inti permasalahan utama tampaknya adalah ketidakmampuan klub untuk menjual kayu mati, dengan manajer Ruben Amorim dilaporkan frustrasi karena gagal menjual bintang-bintang United yang diasingkan, yaitu Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Anthony dan Marcus Rashford. Kuartet itu, bersama Tyrell Malacia, telah diberi izin untuk menikmati masa istirahat yang panjang, ketimbang bergabung dengan anggota skuad lainnya. Dengan semua pihak masih berharap bisa memastikan keluar sebelum musim depan. Jembatan tampaknya telah terbakar dengan hampir semua pemain terkenal tersebut, tidak ada yang lebih dari Rashford, dengan pemain Inggris itu tampaknya masih bermimpi untuk menyegel kepindahan musim panas ke Barcelona. Jika semua penyerang itu termasuk lulusan akademi berusia 27 tahun itu semuanya dikirim, itu hanya akan semakin meningkatkan kebutuhan akan pengganti. Dengan mengingat hal itu, peluang potensial telah muncul bagi direktur sepak bola, Jason Wilcox. Nama baru telah muncul minggu ini di tengah pencarian penyerang tengah United, dengan laporan yang menunjukkan bahwa kontak telah dilakukan mengenai kemungkinan kepindahan jimat Aston Villa, Ollie Watkins. Dikabarkan tersedia dengan harga 60 juta pound, pemain berusia 29 tahun itu akan terbukti menjadi solusi siap pakai bagi Setan Merah, setelah mencetak gol 2 digit dalam masing-masing 5 musim Liga Primernya di Villa Park. Namun, seperti dilansir The Mirror, pemain internasional Inggris itu bukanlah satu-satunya pilihan dalam daftar penyerang Wilcox, karena klub juga mempertimbangkan untuk merekrut Christopher Nkunku dari Chelsea. Menurut laporan tersebut, United telah ditawari kesempatan untuk mengontrak pemain berusia 27 tahun itu dengan harga murah sebesar 35 juta pound, dengan mantan pemain RB Leipzig itu dianggap tidak lagi dibutuhkan, di tengah perekrutan Liam Delap dan Joao Pedro di Stamford Bridge. Mengapa Nkunku bisa menjadi Rashford lain untuk Amorim? Jika United menargetkan Nkunku 2 tahun lalu, pasti ada kegembiraan yang tak diragukan lagi di Old Trafford, mengingat pemain Prancis itu bergabung dengan klub London Barat setelah mencatatkan 126 keterlibatan gol hanya dalam 172 pertandingan di Leipzig. Pemain yang pernah mencetak 35 gol di semua kompetisi pada musim 2021 dan 2022 itu belum terlihat di sepak bola Inggris. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu belum mampu pulih dari cedera yang membuatnya memulai karirnya di Bridge. Dilanda masalah lutut selama pramusim di musim panas tahun 2023, Nkunku sejak saat itu hanya menjadi starter dalam 11 pertandingan Liga Primer dalam 2 musim terakhir, dan hanya mencetak total 6 gol Liga Utama selama kurun waktu tersebut. Masalah khususnya adalah ketidakmampuannya untuk mendapatkan peran yang konsisten bagi dirinya di bawah asuhan Mauricio Pochettino dan Enzo Maresca, setelah beroperasi di sisi kiri, sebagai pemain nomor 10 atau sebagai penyerang tengah hingga saat ini, semuanya dengan sedikit keberhasilan. Tanda tanya mengenai apakah ia paling cocok bermain di sayap atau di tengah juga menjadi masalah yang menghantui Rashford.
Pemain buangan United tersebut baru-baru ini menyatakan bahwa ia merasa lebih alami bermain sebagai pemain nomor 9, meskipun Amorim sebelumnya menyatakan bahwa peran tersebut bukan yang terbaik untuknya. Rashford saat ini tidak mendapat tempat di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu, setelah tidak tampil bagi tim Old Trafford sejak absen di derby Manchester bulan Desember lalu, dan kepahlawanannya dengan mencetak 30 gol pada musim 2022 dan 2023 kini hanya tinggal kenangan. Amorim, dan mereka yang ada di United, tampaknya membutuhkan awal yang baru tanpa pemain yang digaji 300 pound ribu per minggu itu, dengan kemungkinan ada kekhawatiran bahwa Nkunku dapat menimbulkan masalah yang sama mahalnya, mengingat gajinya sendiri yang sebesar 195 pound ribu per minggu. Menariknya pula, Rashford dan Nkunku tercatat sebagai pemain yang secara statistik serupa di Liga Premier pada 2024 dan 2025, menurut FBref, dengan kemiripan itu mungkin menjadi alasan utama mengapa langkah seperti itu harus dihindari. Ya, Nkunku tahun 2023 akan menjadi alternatif yang layak bagi Watkins, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk Rashford tahun 2023, berbeda dengan Rashford saat ini. Bagi keduanya, tampaknya masa-masa terbaik mereka sudah berlalu. Dusan Vlahovic adalah pemain yang terus-menerus berada di radar mereka selama beberapa minggu terakhir, dengan United sedang dalam pembicaraan dengan Juventus mengenai kesepakatan untuk pemain internasional Serbia tersebut. Victor Osimhen adalah nama lain yang disebut-sebut dalam beberapa minggu terakhir, tetapi pemain Nigeria itu bisa menghabiskan banyak uang, karena klubnya saat ini, Napoli, meminta 64 juta pound untuk menjualnya selama jeda musim panas. Akan tetapi, jika mereka ingin mendapatkan salah satu bintang yang disebutkan di atas, mereka mungkin harus menjual beberapa bintang yang ada, dengan Rasmus Højlund semakin dekat untuk hengkang, menurut Man United Source. Mereka mengklaim bahwa pemain depan Denmark tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Serie A Inter Milan mengenai kepindahan ke San Siro pada jendela ini, dengan negosiasi yang masih dalam tahap awal. Mereka juga menyatakan bahwa pemain itu sendiri tengah mendorong kepindahan ke raksasa Italia setelah hanya mencetak 4 gol di Liga Premier sepanjang 2024 dan 2025. Anthony Elanga meninggalkan United pada musim panas 2023, hengkang dengan kesepakatan senilai 15 juta pound untuk bergabung dengan Nottingham Forest dan mengakhiri tugasnya di Old Trafford, yang dulunya sangat menjanjikan. Pemain asal Swedia ini telah membawa karirnya ke level berikutnya sejak meninggalkan Setan Merah, dengan pemain sayap tersebut mencapai tingkat baru di bawah bimbingan Nuno Espirito Santo. Dia tampil dalam setiap pertandingan Liga Primer musim lalu, mencetak total 6 gol dan 11 assist, membantu The Reds mengamankan tempat di Liga Konferensi Eropa. Akan tetapi, tampaknya ia berniat meninggalkan City Ground dan bergabung dengan Newcastle United, dengan kesepakatan senilai 55 juta pound yang dibicarakan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu. Setan Merah seharusnya menjual 15% dari kesepakatan apapun musim panas ini, tetapi mengingat kebangkitannya di luar Old Trafford, merupakan kesalahan besar dalam mengizinkannya pergi beberapa tahun lalu.
Kesepakatan seperti itu dapat terulang musim panas ini dengan Højlund, dengan pemain Denmark itu berpotensi mendapatkan kembali performa terbaiknya jika ia berhasil pindah secara permanen dari tim Amorim. Pemain berusia 22 tahun itu, yang dinilai senilai 70 juta pound oleh CIES Football Observatory, lebih berharga daripada Gyökeres, yang hanya bernilai 68 juta pound meskipun ia baru-baru ini mencetak gol. Meski ia hanya berhasil mencetak 4 gol di liga pada musim lalu, tahun pertamanya di klub menunjukkan kualitas yang serius, mencetak 16 gol di semua kompetisi, membuktikan ia mampu bermain di level teratas. Menjualnya niscaya akan memberi mereka uang tunai segera, tetapi mengingat usianya yang masih muda, ia punya banyak waktu untuk berkembang dan membuktikan mengapa klub menghabiskan 72 juta pound untuk tanda tangannya. Namun, seperti yang terjadi pada Elanga, melepas talenta muda sebelum waktunya merupakan resiko besar, karena berpotensi menjual pemain yang bisa menjadi bintang bagi Setan Merah di tahun-tahun mendatang. Masih harus dilihat apakah ia akan menyelesaikan kesepakatan untuk bergabung dengan Inter Milan musim panas ini, tetapi mengingat kabar terbaru, tampaknya ia semakin dekat untuk pindah. Dengan kepergiannya, hierarki klub akan menyesalinya jika ia dapat mengulangi prestasi pemain Swedia itu.